Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini, yaitu di 12 di bulan suci Ramadan, Allah masih berikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini hendaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama besar yang bernama Abu Bakar Muhammad Ibnu Sirin, atau yang kita kenal dengan namanya Ibnu Sirin, dari Basrah ataupun dari Irak. Ini ulama sangat luar biasa sekali, ahli fikih. Beliau ini kalau soal makanan, ketika masyarakat Irak pada waktu itu sudah kena sensor oleh Ibnu Sirin ini, berarti makanan itu sudah dijamin halalnya. Jadi dulu label MUI itu belum ada kan, sekarangnya label MUI kan. Dulu Ibnu Sirin itu kalau membeli toko ataupun kios kedai, itu orang semua ikut beli pula di situ. Kenapa? Karena ingin mau berdekatan dengan Ibnu Sirin ini. Jadi kalau sistem Ibnu Sirin ini berdagang, Pak, ini sangat luar biasa sekali. Ibnu Sirin kalau sudah dibeli barang oleh dia, itu pasti dibeli oleh masyarakat Irak pada waktu itu. Barangnya akan habis, akan dibeli oleh orang. Satu ketika datanglah penjual, ketika itu datang penjual madu kepada Ibnu Sirin. Madu yang begitu banyak, lebih kurang 250 kilo lah madu. Banyak madu. Itu tempat yang besar, satu drum lah tu, tak sanggup 1-2 orang yang angkat, banyak yang angkatnya. Kata Ibnu Sirin, kalau uang cash saya tak ada, karena saya baru belanja isi kedai, isi toko saya ni. Uang cash tak ada, saya punya uang cash. Karena orang percaya kepada Ibnu Sirin ini, orang kenal dengan Ibnu Sirin ini, kata penjual madu itu, saya kasih tengganglah engkau 3 minggu. Lama tu Pak, 3 minggu. Ibnu Sirin ini, hari ini dia beli barang, besok sudah habis. Ini 3 minggu dikasih tenggang waktunya. Kata Ibnu Sirin, kalau mau macam tu, saya ambil madu tu. Ambil madu tu, Pak. Banyak. Tapi ketika Ibnu Sirin mau pulang ke rumah, rupanya dia lupa menutup madu tu. Tak ditutupnya madu. Ditengok paginya, sudah ada bangkai tikus di dalamnya. Mati bangkai tikus di dalam madu. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Sirin? Dipanggilnya pegawainya, Pak. Madu itu diangkat,
dan dibuang ke sungai. Coba bayangkan. Kalau bapak lah macam tu Pak, seperti Ibnu Sirin, madu yang banyak tu bapak buang atau bapak jual Pak? Yang masuk bangkai tikus tadi, dijual atau dibuang? Jawablah Pak. Buang. Mantap jemaah Darul Amannya. Jujur bawa puasa Pak. Ibnu Sirin dibuang. Padahal madu itu banyak Pak. 250 kilo, coba bayangkan. Itu satu tangki drum. Banyak. Orang heran, Ibnu Sirin mau jual madu ke mana? Kok jauh dia bawa madu itu ke sungai? Rupanya mau dibuang. Kenapa di sungai? Kenapa tidak di tong sampah? Supaya orang jangan ambil madu itu lagi. Supaya madu itu memang terbuang semuanya. Tak ada yang bisa mengambil madu tersebut lagi. Makanya dibuang ke sungai oleh Ibnu Sirin. Ditanya oleh masyarakat, kenapa dengan madu engkau, wahai Ibnu Sirin? Kenapa engkau buang? Kata Ibnu Sirin, saya lupa menutup ketika saya pulang. Rupanya saya lupa menutup madu saya ini. Saya lihat paginya masuk tikus, rupanya lengket mati di dalam. Kata masyarakat, kenapa mesti dibuang semua? Cukup dibuang 2 atau 3 kilo sudah. Lebihnya dijual lagi. Maka apa jawab Ibnu Sirin? Demi Allah, saya tidak ada ilmu saya. Saya tidak tahu madu yang terkena bakteri oleh bangkai tikus itu, saya tidak tahu. Yang madu yang mana yang kena saya tak tahu, kata Ibnu Sirin. Andai saya jual nanti madu itu, rupanya yang saya jual itu terkena bakteri bangkai tikus itu, dimakan oleh orang, rusak orang, itu nanti saya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu berdagang Pak. Jadi kalau ada yang berdagang Pak pakai ilmu Ibnu Sirin Pak, sangat luar biasa sekali. Makanya semua itu saya buang, kata Ibnu Sirin. Singkat cerita, datang masa tempo, datang orang yang penjual madu tadi menagih kepada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin, saya mau uang saya cash. Kata Ibnu Sirin, tidak ada, belum dapat uang itu. Kenapa? Kata penjual madu itu, rupanya madu yang engkau jual ke saya itu tak ada yang saya jual sedikit. Kenapa? Kata penjual madu itu, masuk bangkai tikus, saya lupa nutupnya. Kalau begitu, kata penjual madu itu, saya kasih engkau tenggak lagi waktu selama 3 minggu. Jadi 6 minggu, coba bayangkan. Kata Ibnu Sirin, kalau macam itu terima kasih. Sampai lagi masa tempo waktunya, datang lagi penjual madu itu menagih kepada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin tak ada uang, belum juga sampai, tak cukup, baru separuh. Kalau engkau mau, engkau ambil uang yang separuh ini, lalu engkau ambil barang saya yang ada di toko saya. Kata penjual madu itu, saya tidak mau barang, saya maunya uang cash. Kalau begitu terpaksa engkau saya lapor ke penguasa, ke hakim. Kata Ibnu Sirin, itu hak engkau, laporkanlah saya. Dilaporlah Ibnu Sirin ke hakim. Dipanggil, apa kata hakim itu? Ibnu Sirin, karena orang kenal, hakim penguasa pada waktu itu kenal dengan Ibnu Sirin, karena Ibnu Sirin ini ulama besar, tak ada yang tidak kenal dengan dia. Kata hakim itu, Ibnu Sirin, ada apa? Apa yang terjadi? Kata Ibnu Sirin, saya beli madu orang ini
lalu madunya tak jadi saya jual, masuk tikus ke dalamnya, lalu tikus itu mati di dalam. Saya tak jadi jual, saya buang semua madu. Uangnya tak cukup untuk bayar. Ditanya pula penjual madu itu, kalau engkau, saya tak mau tahu katanya. Mau masuk bangkai tikus terserah, yang penting uang saya cash harus dikembalikan, harus dibayar. Kata hakim itu, kalau begitu Ibnu Sirin, engkau terpaksa kami tahan. Sebelum engkau bisa bayar madu itu, engkau kami tahan dulu. Kata Ibnu Sirin, tangkaplah saya. Tak ada masalah, kata Ibnu Sirin. Dan di dalam penjara itu Pak, ada kepala penjara itu. Kata dia, Ibnu Sirin, saya kenal dengan engkau. Di dalam penjara ini semuanya tanpa ACC saya tak akan ada orang yang bisa keluar. Makanya saya yang keluar dari penjara ini itu semuanya tanda tangan saya, ACC saya. Malam dia keluar, paginya datang lagi ke sini. Engkau Ibnu Sirin, sebelum engkau minta saya sudah menawarkan kepada engkau. Coba bayangkan, kalau bapak masuk penjara macam itu Pak, ada yang menawarkan, malam pulang Bapak, katanya pulang ke tempat istri, ke tempat anak Pak, pagi datang lagi sini. Bapak mau atau enggak macam itu? Seandainya masuk penjara nih, mau atau enggak Pak? Jujur aja lah Pak. Mau atau enggak? Dijawab begitu kan, pasti mau lah Ustaz, ya kan? Enggak dijawab begitu Pak. Lain pula kan. Kalau hamba pribadi Pak mau macam itu Pak. Bisa pulang malam kan? Tak tidur dalam penjara. Tapi Ibnu Sirin ditolaknya. Ditolak oleh Ibnu Sirin. Saya tidak akan biarkan engkau untuk mengkhianati negara ini, hukum negara ini. Saya tak mau keluar. Saya akan tetap di dalam penjara. Coba bayangkan. Jadi ketika Ibnu Sirin dalam penjara, rupanya tersebar isu bahwa Ibnu Sirin masuk penjara gara-gara dia tidak bisa membayar madu. Berkumpullah penduduk Irak pada waktu itu. Berkumpul Pak, lalu nyumbang semuanya. Dibayarnya oleh penduduk Irak pada waktu itu. Ibnu Sirin, hutang Ibnu Sirin berapa terkumpul uang yang 250 kilo tadi terbayar Pak. Terbayar, masih ada sisa uang tu kalau dibelikan 10 kali lipat Pak. 10 kali masih bisa untuk membeli madu. Coba bayangkan. Bisa dia beli madu 10 banyak itu lagi oleh Ibnu Sirin. Ini kenapa? Karena kejujurannya yang sangat luar biasa sekali. Jadi jujur ini mesti kita tanamkan dalam diri kita. Dan Ramadan, ibadah puasa mengajarkan kita selalu untuk jujur. Jujur ini luar biasa. Rezeki itu yang datang kepada kita. Rezeki itu yang mencari kita. Kalau kita jujur. Coba kita lihat Ibnu Sirin, bertahan dia. Tak jadi masalah, masuk penjara tak jadi masalah. Yang penting dia jujur. Andai dia berbohong, dia jual juga madu yang terkena bangkai tikus tadi, sudahlah dia akan dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi dengan kejujurannya, masyarakat pada waktu itu dibayarkannya madu itu masih bisa membeli madu 10 kali lipat daripada itu. Coba bayangkan. Dan keutamaan orang yang jujur ini Pak, yang sangat kita inginkan. Nanti di surga apa kata Allah? Berkumpul bersama siapa orang-orang yang jujur ini?
Yang pertama ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Yang kedua wasiddiqin. Nah, ini kategori orang yang jujur. Orang yang jujur wasiddiqin. Yang ketiga wasuhada. Yang keempat wassalihin. Bisa berkumpul dengan para nabi, orang suhada mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Coba bayangkan. Apa syaratnya? Jujur. Jadi Pak, kalau jujurlah Pak, jujurlah kita, negara kita ini jujur Pak, insya Allah semuanya rezeki itu akan berlimpah Pak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang siang yang berbahagia ini. Kalau ada ucapan dan perbuatan yang tidak sesuai di hati Bapak Ibu, saya selaku hamba Allah yang baik, banyak-banyak minta dimaafkan. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.